Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali untuk kuliah pada mata kuliah Profesi Kependidikan Kejuruan. Hari ini kita pada pertemuan yang keempat yang akan membahas tentang karakter dan profil guru kejuruan. Saya berharap agar Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan ini. Baiklah para mahasiswa, kita awali dengan pendahuluan. Guru, termasuk di dalamnya guru kejuruan, itu dituntut untuk menjadi pembimbing yang mendorong potensi dari peserta didik, mengembangkan alternatif, dan juga memotivasi siswa atau peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, guru itu harus mempunyai yang namanya ilmu pengetahuan, harus mempunyai keterampilan teknis karena guru kejuruan kan, dan juga dituntut pula guru mempunyai karakter kepribadian yang bisa dicontoh dan jadi idola bagi peserta didik, dan juga harus mempunyai kompetensi sosial yang dapat berkolaborasi, yang bisa berhubungan dengan guru yang lain maupun dengan masyarakat. Nah, karakter utama pendidik kejuruan spesifiknya itu salah satunya adalah orientasi bidang kerja. Untuk mewujudkannya memang diperlukan suatu metode pembelajaran yang kondusif, komunikatif, aktual, menyenangkan, dan mampu menghantarkan siswa pada perubahan perilaku, perubahan pemahaman, dan juga perubahan keterampilan yang setiap saat itu selalu berubah. Nah, di sisi lain para mahasiswa, sebagai realitas, hasil penelitian dari Universitas Harvard University di Amerika menyimpulkan bahwa eh, kesuksesan seseorang itu 80% lebih itu ditentukan oleh keterampilan mengelola diri dan mengelola orang lain, atau di sini adalah soft skill ya, dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang sifatnya adalah hard skill. Satu. Yang kedua, keberhasilan belajar dari seseorang, dari peserta didik itu hanya 10% dari apa yang dibaca. 20% itu dari apa yang didengar, 30% itu dari apa yang dilihat, 50% itu dari apa yang ya dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan yang paling tinggi yaitu 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan atau dipraktekkan. Jadi 90% sekali lagi itu dari apa yang dikatakan dan apa yang telah dipraktekkan atau dilakukan. Nah, dari sisi lain para mahasiswa, ada perbedaan karena ini adalah pendidikan kejuruan, mempunyai perbedaan yang spesifik karena pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja. Yang spesifiknya seperti itu. Oleh karena mempersiapkan peserta didik untuk memasuki kerja, maka sekolah kejuruan ini dekat dan lekat dengan dunia kerja. Karena dekat dan lekat dengan dunia kerja, maka pun pendidikan kejuruan itu dituntut untuk memiliki guru yang mempunyai pengalaman sukses pada dunia kerja dan atau dunia industri. Tidak hanya memiliki keterampilan bekerja, tetapi juga memiliki pengalaman yang sukses pada dunia kerja. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas karakteristik dan profil yang dibutuhkan untuk guru kejuruan itu, yaitu guru yang mempunyai pengalaman sukses pada dunia kerja atau dunia industri. Kita bahas sekarang. Nah, diawali dengan karakter para mahasiswa. Karakter itu adalah suatu perangkat atau sifat yang selalu dikagumi, yang menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral dari seseorang. Nah, ada kata lain
pengertian dari karakter yaitu kombinasi antara sifat-sifat atau kepribadian antara kepribadian seseorang dan faktor-faktor lain yang dari keadaan lingkungan yang seseorang alami dan seseorang pelajari hingga dapat memengaruhi kepribadian atau sifatnya dalam bertindak. Karakter dari aspek sumber kata itu berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter yang berarti tabiat atau sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti atau kepribadian atau juga kalau bahasa agama itu akhlak. Nah, apa bedanya karakter dan sifat? Kalau karakter itu adalah bagaimana seseorang itu mempertanggungjawabkan hidupnya pada Tuhannya. Itulah karakter. Sementara sifat itu identik dengan kepribadian. Kepribadian ini adalah sejumlah karakteristik atau sejumlah karakter yang muncul dalam perilaku seseorang tanpa adanya penilaian moral. Kepribadian itu kebiasaan orang yang tiba-tiba yang menjadi ciri khas seseorang. Selanjutnya para mahasiswa, kita lanjutkan dengan karakter guru kejuruan. Tadi dikatakan dalam slide sebelumnya, guru kejuruan adalah guru yang lekat dengan pengalaman industri, pengalaman sukses di dunia kerja. Oleh karena itu, karakteristik guru kejuruan itu dia harus memiliki pengetahuan dan pandangan komprehensif futuristik tentang profil tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Dia karena dia mempunyai pengalaman, karena dia mempunyai pengalaman yang sukses di dunia kerja, maka dia mempunyai pandangan komprehensif futuristik atau masa depan tentang pekerjaan yang seperti apa yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang dan jenis-jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kemampuan dalam mendesain kurikulum dan perangkat selaras dengan kebutuhan pasar kerja pada masa yang akan datang. Orientasinya adalah masa mendatang. Karena dia punya pengalaman sukses di industri, maka dia bisa mendesain kurikulum yang dibutuhkan sesuai dengan pasar kerja yang akan datang. Yang ketiga sekarang, dia mampu mengintegrasikan karakter kerja dalam proses pembelajaran. Ini bisa terjadi ketika orang itu sudah mempunyai pengalaman. Kalau dia tidak bisa atau belum mempunyai pengalaman, maka dia tidak mungkin bisa mengintegrasikan karakter kerja di dalam proses pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya dia mampu menjadi teladan dalam menumbuhkan kompetensi kerja secara personal. Dia telah memiliki pengalaman, tentu dia telah mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi ini yang menjadi teladan yang bisa ditularkan kepada peserta didik. Kemudian peran guru kejuruan para mahasiswa. Yang pertama adalah adapting the role of the teacher atau mengadopsi peran sebagai guru. Seperti biasa, guru adalah pendidik, guru adalah mengajar, guru adalah melatih. Yang kedua adalah bisa merencanakan dan mengorganisir pembelajaran, dimulai dari pembuatan RPP, kemudian mendesain strategi pembelajaran di dalam kelas. Dia harus bisa memperankan pekerjaan itu. Yang selanjutnya adalah mengelola pembelajaran, yaitu di dalam kelas, berapa waktu dibutuhkan, kapan waktunya, mana saja yang harus dipelajari, mana yang tidak. Selanjutnya adalah melakukan penilaian dan evaluasi pengajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran dari setiap peserta didik. Dan yang kelima, yang menjadi ciri khas spesifik, itu adalah melakukan pembentukan sikap kerja yang selaras dengan bidang kerja. Nah, ini itu bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh seseorang guru apabila dia telah memiliki kompetensi bidang kerja yang pertama, dan dia juga mempunyai pengalaman kerja.
Kalau dia tidak mempunyai dua-duanya, dia tidak bisa membentuk sikap kerja kepada peserta didik karena dirinya sendiri belum terbentuk sikap kerja. Bisa melakukan pembentukan sikap kerja kalau dia sendiri sudah mempunyai sikap kerja, dan itu bisa dilakukan sekali lagi apabila dia memiliki kompetensi dan punya pengalaman kerja. Nah, selanjutnya para mahasiswa, di dalam real ini ada 4 tipe guru yang ada sekarang. Yang pertama adalah guru mediocre. Ciri-cirinya dia adalah monoton. Lebih banyak guru itu belajar dengan apa yang sesuai dengan petunjuk dalam buku, hanya melihat buku, monoton ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia mendapatkan apa namanya pendapatnya itu merupakan sesuatu kebenaran bagi peserta didiknya, dan itu mutlak sifatnya, apa yang dikatakan itu yang benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu lebih banyak mendengar dari suara guru. Guru model mediocre ini adalah guru masa lalu, dan sekarang tidak zamannya lagi guru-guru khususnya guru pada sekolah pendidikan kejuruan itu model seperti ini. Yang kedua adalah guru yang baik. Itu ciri-cirinya adalah dia memiliki kemampuan ceramah dan menjelaskan berdasarkan hasil analisis, bukan sekedar membaca ulang dan menghafal. Dia punya pengetahuan itu, dan gaya mengajarnya masih cenderung berpusat pada guru. Jadi lebih banyak ceramah, sementara siswanya atau peserta didiknya masih banyak mendengarkan ceramah sepihak, artinya komunikasinya sepihak. Yang ketiga adalah guru superior. Ciri-cirinya adalah dia memiliki kemampuan membuat suasana kelas itu menjadi interaktif. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Dia juga banyak memberikan peluang bertanya kepada para peserta didiknya. Dan yang ketiga, interaksi pembelajaran tidak lagi hanya terjadi guru dengan peserta didik, namun dari peserta didik ke guru, peserta didik, dan peserta didik. Jadi interaksi komunikasinya itu berjalan secara berimbang. Ini bisa zaman sekarang diisi oleh guru superior. Dan yang keempat adalah great teacher atau inspires, yaitu guru yang menginspirasi bagi peserta didiknya. Dia memiliki apa namanya X factor, di mana setiap pembelajaran itu selalu dilandasi dengan panggilan jiwa. Dia menyenangkan memang. Kemudian yang ciri yang kedua, banyak melakukan refleksi diri dan berupaya terus untuk membangun kompetensinya, selalu up to grade dengan kompetensinya. Guru TP ini 10 hati dan murah hati, mempesona, kemudian banyak literasi, khususnya adalah teknologi informasi, pandai beranalog, kemudian bermetafora, dan juga tentu dia ramah serta berwibawa dan bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ada 4 tipe. Dan profil guru SMK yang dibutuhkan adalah guru atau profil guru SMK yang efektif, yaitu guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran peserta didik dan bukan hanya takut pada gurunya. Artinya di sini guru itu di samping menjadi mendidik, kemudian melatih, kemudian mengajar, tetapi juga guru adalah seorang motivator. Nah, gambarannya seperti ini para mahasiswa. Pernah kan Anda itu mengikuti pembelajaran dan pelajaran itu mudah untuk dipahami dan suasananya kelas itu menyenangkan? Pernah kan kira-kira? Nah, mudahnya pemahaman dari pembelajaran dan suasana yang menyenangkan itu semuanya yang menciptakan adalah guru.
Nah, siapa itu? Guru itulah guru yang efektif. Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu memang tergantung dari kemampuan guru itu. Lah, untuk dapat menyenangkan, untuk dapat memudahkan materi itu bisa diserap oleh peserta didik, maka guru itu mempunyai pengetahuan, guru itu mempunyai pengalaman, guru itu mempunyai kompetensi, dan yang keempatnya, guru itu harus mempunyai mindset untuk membangun visi. Mindset itu pola pikir untuk membangun visi dari peserta didik. Setiap peserta didik pasti mempunyai visi hidupnya masing-masing. Nah, guru di sini, guru yang efektif adalah memotivasi agar siswa itu dapat mencapai visi hidup. Ini adalah guru yang efektif. Ciri-cirinya adalah dia kalau mengajar itu tidak hanya berfokus pada penyajian pengetahuan saja, tapi juga berorientasi membangun keterampilan. Tidak hanya membangun apa namanya memberikan materi dan itu selesai, tidak, tetapi orientasinya adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Potensi itu kan basisnya adalah minat dan bakat. Minat dan bakat dari peserta didik tentu berbeda-beda. Yang kedua, ciri-cirinya berpikir, bertutur, dan berbuat secara positif. Kemudian selanjutnya adalah memberikan perhatian pada peserta didik dengan penuh empati. Nah, selanjutnya para mahasiswa, apabila dihubungkan dengan era sekarang, guru kejuruan itu harus memiliki karakter, dan karakter itu pengertiannya adalah ciri-ciri hakiki dari seorang guru, ciri-ciri psikologis dari seorang guru sebagai seorang individu yang tercermin dari sikap, dari tindakan, dan perbuatan yang khas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kepribadian para mahasiswa, kepribadian itu adalah hakiki seseorang atau sifat hakiki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan sehingga dia itu bisa dibedakan dari orang lain. Itu adalah kepribadian atau ciri khas dari seseorang. Nah, jenisnya ada dua untuk guru kejuruan ini. Yang pertama adalah fleksibel dalam kognitif, dan yang kedua adalah keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif itu kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan. Simultan itu menyeluruh gitu ya, dan memadai dalam situasi tertentu. Dan kemudian jenis yang kedua adalah keterbukaan psikologis. Eh, Sangat penting karena posisi guru itu sebagai panutan bagi peserta didik, bagi siswanya. Makanya dia harus mempunyai keterbukaan psikologis dan merupakan karakter kepribadian guru dalam mengelola kegiatan belajar. Nah, keterbukaan psikologis ini guru harus terbuka secara psikologis, harus lebih berorientasi berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan para siswanya. Artinya guru ini tidak memaksakan kehendaknya, justru sebaliknya dia bertindak atas dasar kebutuhan dari peserta didik. Dia memberikan pembelajaran, orientasinya adalah pembelajaran itu dibutuhkan atau tidak bagi atau untuk peserta didik. Artinya dia tidak hanya mencekoki materi, tapi materi itu memang sesuatu yang dibutuhkan, yang menjadi kebutuhan dari peserta didik. Nah, kemudian hubungannya dengan era sekarang, yaitu abad 21 ini yang semuanya eh, eranya era teknologi informasi, eh, di mana abad sekarang ini ciri pertama adalah informasi itu tersedia di mana saja, kapan saja, bahkan kita di rumah, di kamar kita
tidak kemana-mana, kita telah dan bahkan dimasuki informasi, kemudian komputasi, semua pekerjaan pasti dihubungkan dengan komputer sehingga menjadi cepat, ya. Kemudian otomasi itu keterjangkauan skala pekerjaan itu sifatnya rutin. Artinya mana sih sekarang di daerah mana sih yang tidak terhubung oleh internet? Kan tidak mungkin, pasti terhubung. Dan kemudian yang keempat adalah era komunikasi. Kita dapat melakukan komunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia, meskipun kita di rumah atau di tempat kerja, kita bisa melakukan komunikasi dengan siapapun, dengan orang mana. Nah, ciri-ciri seperti ini tentu akan memengaruhi model pembelajaran. Model pembelajaran sekarang sudah berbeda karena orientasinya adalah orientasi kecepatan, orientasinya adalah otomasi, orientasinya adalah informasi, dan orientasinya sekarang adalah kemampuan teknologi. Nah, maka dibutuhkan seorang guru kejuruan itu yang mempunyai kepribadian, dia ulet dan cekatan. Cekatan itu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kemudian menjunjung tinggi profesi dan kode etik guru pada bab yang kedua atau minggu yang kedua kita telah membahas tentang kode etik guru. Kemudian disiplin, ya, kemudian terbuka. Terbuka itu dengan informasi, dengan apa namanya, kritikan, dengan masukan, kemudian ilmu-ilmu baru atau teknologi baru, dia terbuka, kemudian dia jujur, kemudian dia amanah dan tanggung jawab, dan profesional. Artinya profesional ini dia tidak mencampur adukkan masalah pribadi dalam masalah akademik, yaitu dunia pendidikan. Nah, karena ciri-ciri abad itu berubah, keberbedaan harus berubah, maka modal pembelajarannya berubah. Salah satunya adalah kalau sekarang pembelajarannya itu diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, dan sebaliknya bukan diberitahu. Artinya siswa itu diarahkan untuk mencari tahu informasi-informasi, materi-materi yang dibutuhkannya, bukan diberikan dari guru, tidak. Guru hanya memberikan informasi, ini sumbernya, ini referensinya, Anda bisa membaca sendiri agar Anda sesuai dengan kebutuhan kalian, begitu ya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, banyak-banyaklah nanya ke siswa, sehingga bukan hanya menyelesaikan masalah, bukan hanya menjawab, tapi agar siswa itu diajak berpikir, bukan hanya dari gurunya saja yang menjawab, tapi jawaban itu bisa saja datang dari peserta didik yang lain. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir. Kemudian model yang keempat, pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama atau kolaborasi, baik antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Selanjutnya para mahasiswa, karakteristik keterampilan yang wajib dimiliki guru abad 21. Pada slide sebelumnya telah kita ketahui bahwa zaman sudah berubah, keterampilan sudah berubah, banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang hilang karena terdegradasi zaman, dan juga sebaliknya ada keterampilan-keterampilan, ada pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, rata-rata dari keempat model pada slide sebelumnya itu, zaman sekarang orientasinya adalah penguasaan teknologi, khususnya adalah teknologi digital. Maka mutlak bagi guru kejuruan itu memiliki keterampilan yang berbasis kepada teknologi digital. Nah, sekarang
Kalau misalnya keterampilan sekarang mewajibkan seseorang memiliki kemampuan teknologi digital, maka guru pun harus menyesuaikan. Yang pertama, ia harus mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar kreativitas siswa, mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif, kemudian melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata, dan memecahkan permasalahan yang otentik dengan menggunakan tool dan sumber-sumber digital. Artinya guru memberikan sumber-sumber referensi agar siswa itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dia bisa merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen di era digital. Merancang itu adalah merancang pembelajaran yang dan mengembangkan pengalaman menjadi sebuah pembelajaran dan juga bisa mengasesmen. Asesmen itu menilai di era digital. Semuanya memakai digital. Kemudian yang selanjutnya para mahasiswa menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Tidak mungkin dia akan bisa menjadi suatu model cara pembelajaran di era digital kalau dia seorang guru itu tidak mempunyai keahlian di bidang eh, teknik digital itu atau teknik informasi dan komputer itu. Eh, eh, Caranya untuk menjadi model dia bisa menunjukkan apa namanya kemahiran dalam sistem teknologi. Bagaimanapun juga guru itu harus bisa mendemonstrasikan kepiawaiannya. Nah, sekarang karena zaman digital harus bisa mendemonstrasikan kepiawaian pada bidang teknologi informasi ini dan kemudian dia bisa pula mentransfer pengetahuan, mentransfer kemampuan teknologi informasi ini kepada peserta didiknya. Kemudian selanjutnya dia bisa berkolaborasi dengan siswa, dengan teman sejawat, dengan berkomunitas, menggunakan tool-tool dengan sumber digital. Selanjutnya para mahasiswa karakteristik keterampilan guru yang harus dimiliki abad 21 yang keempat adalah dia mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Caranya dia mendorong, mencontohkan, dan mengajar bagaimana menggunakan teknologi digital itu secara sehat, secara legal, dan secara etis. Artinya jangan sampai seorang guru itu menjadi penyebar hoax. Percaya saja tidak boleh, karena harus menjadi contoh bagaimana menggunakan teknologi informasi ini dengan sehat, dengan legal, dengan etis. Jangan sampai kita menyebar isu atau informasi yang sifatnya hoax, karena itu tidak memberi contoh yang baik. Kemudian yang selanjutnya dia berpartisipasi dalam mengembangkan dan kepemimpinan profesional. Caranya berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global. Bisa saja misalnya sekarang itu ada MGMP contohnya ya. Kemudian ikut aktif dalam lembaga organisasi profesi, itu adalah artinya berpartisipasi dalam komunikasi lokal maupun global. Yang kedua, caranya menunjukkan sifat kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi infusi dari teknologi. Nah, para mahasiswa untuk bisa memahami, untuk bisa menambah wawasan kalian pada bidang karakter dan profil guru kejuruan, saya persilakan agar mahasiswa membaca dan mencari referensi dimanapun yang bertemakan karakter dan profil guru kejuruan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan para mahasiswa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.